Karangjambu itu banyakan padi sama jagung. Jadi untuk hortikulturanya ya baru segelintir orang Mas. Gitu. Alasan saya ya mungkin untuk keuangan ya Mas ya, mungkin ingin menghasilkan yang lebih daripada mungkin bercocok tanam padi, walaupun ya saya tidak munafik dengan pengalaman saya yang sudah saya jalani. Untuk saat ini tanam CMK apa Pak? Iki tanaman CMK dari ini Tangguh dari Panah Merah. Tangguh. Ya. Tangguh ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya sedang berada di antara tanaman cabai merah keriting yang sangat bisa teman-teman lihat dari daunnya mungkin sangat hijau, sangat pertumbuhannya juga sangat maksimal, hijaunya sangat mengkilap, dan juga untuk dari segi buahnya sangat rimbun sekali dan juga sangat glowing ya teman-teman. Nah mungkin kalau teman-teman lihat di belakang saya ini juga merupakan hamparan sawah. Jadi tanaman cabai ini ditanam di antara hamparan sawah teman-teman. Nah dan juga mungkin lahan ini kalau saya spilkan di awal, lahan ini merupakan lahan janda yang tanpa pengolahan lahan, langsung tanam CMK ini, dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa dengan saat ini curah hujan, intensitas hujan yang sangat tinggi. Alhamdulillah dari serangan jamur patogen bisa sangat minimal teman-teman. Penasaran kan kira-kira bagaimana proses budidaya yang dilakukan oleh beliau ini sehingga menghasilkan tanaman yang seperti ini? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman cabai merah keriting yang sangat luar biasa ini. Nah berhubung saat ini saya sudah bersama sang petani dan juga di lahan sang petani ini, monggo Pak bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi dari Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kalau boleh tahu biasa panggilannya siapa Pak? Edi. Pak Edi ya? Iya. Nah jadi teman-teman, kali ini saya sedang bersama Pak Edi di Balapulang, Tegal, Jawa Tengah ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu Pak, di sini kalau saya lihat tadi merupakan hamparan sawah ya Pak ya. Sawah padi. Dan di sini hanya mungkin tanaman hortikultura, hanya jenengan tok ya Pak ya. Nah ini emang karakter jenisnya sini emang mayoritas tanam padi Pak atau gimana? Untuk sementara warga Karangjambu itu banyakan padi sama jagung. Jadi untuk hortikulturanya ya baru segelintir orang Mas. Gitu. Baru segelintir orang? Ya adalah 6 atau 7 orang itu. Dan ini jenengan kalau saya lihat di sini baru tanamannya jenengan ya Pak ya, di hortikultura ya Pak. Itu mungkin alasan kenapa jenengan memilih menanam tanaman hortikultura khususnya cabai merah keriting ini Pak, padahal di sekitar sini mayoritas merupakan padi gitu. Oh ya, alasan saya ya mungkin untuk keuangan ya Mas ya, mungkin ingin menghasilkan yang lebih daripada mungkin bercocok tanam padi, walaupun ya saya tidak munafik dengan padi, tapi ya juga kayaknya kalau hortikultura itu lebih menguntungkan gitu. Lebih menguntungkan. Menurut pengalaman saya yang sudah saya jalani beberapa saat ini gitu. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu Pak Edi, untuk saat ini tanam CMK apa Pak? Iki tanaman CMK dari ini Tangguh dari Panah Merah. Tangguh? Ya. Tangguh ya Pak? Iya Tangguh. Kalau untuk saat ini populasi berapa ini Pak kalau gitu? Kurang lebih 3.000, itu 3.000 pohon dengan mungkin ada kekurangan ya sekitar 2.500 pohon. Berarti hampir 3.000 lah ya? Hampir 3.000. Dan kalau boleh tahu ini sudah usia berapa Pak ini Pak? Ini menginjak hari ini usia ke-73 hari Mas. Hari ini usia 70 HST ya Pak? HST. Dan alhamdulillah ini saya sangat tertarik karena memang tanamannya sangat luar biasa Pak ini Pak. Nah kalau boleh tahu Pak, mungkin untuk awalan Pak, untuk sejarah lahannya gimana Pak sini Pak? Oh ya, ini kalau boleh tahu, kalau ini ya, lahannya ini lahan janda Mas. Maksudnya untuk CMK ini tanaman kedua. Pertamanya itu timun. Ini dari lahan kedua. Olah lahan yang pertama itu kami menggunakan pupuk dasaran yaitu kohe ayam dicampur dengan vertipos. Nah pada waktu mau penutupan pertama yaitu kami semprot dengan power soil gitu. Oh, jadi ini merupakan tanaman yang kedua Pak. Berarti ini lahannya lahan janda ya Pak ya? Janda. Nah jadi teman-teman untuk
lahan yang digunakan Pak Edi saat ini untuk tanaman CMK yang sangat luar biasa ini merupakan lahan janda teman-teman. Ya. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu apa? Timun Mas. Timun. Timun. Jadi setelah timun itu apakah ada olah lahan dulu Pak? Tidak ada Mas, cuma dibersihin, ada istirahat sebentar, langsung tancap menanam CMK ini. Oh berarti untuk pemupukan dasar dan juga ada perlakuan seperti penyemprotan power soil dan dekomposer tadi dilakukan pas dulu ya Pak di timun Tanaman tadi ya Pak? pertama, iya. Tanaman timun itu ya Pak? Kalau ininya enggak. Oh ini malah enggak, berarti tanpa olah lahan ya Pak, setelah timun langsung masuk si CMK ini ya Pak ya? Nah mungkin tanpa olah lahan itu apakah jenengan ada pertimbangan Pak mungkin Pak? Oh ya ada, ya menurut saya mungkin pupuk dasar mungkin masih kuat. Cuman ada sedikit trik dari teman, katanya waktu penanaman CMK pertama ini saya celupkan sama Morden, itu larutan Morden sama itu Premino sama Morden saya campur itu untuk pencelupan waktu mau penanaman pertama CMK ini. Oh jadi teman-teman untuk tanaman CMK Pak Edi ini dulu pas mau tanam itu ada perlakuan ya Pak ya? Perlakuan. Itu dicelup dengan Morden dan Premino ya Pak ya? Nah itu kalau boleh tahu yang dirasakan dengan pencelupan Morden dan juga Premino itu gimana Pak? Itu menurut saya begitu kita nanam, tanaman itu nggak stres Mas. Jadi langsung hidup gitu, jadi nggak ada tingkat kestresan gitu. Oh, kalau menurut jenengan bisa diperbandingkan Pak, mungkin sebelumnya kan mungkin ada tanaman yang tanpa melakukan perlakuan celup Morden dan Premino dan juga dicelup Morden dan Premino itu apakah ada bedanya Pak? Ada. Kebetulan di lahan yang paling ujung itu ada yang tidak pakai dicelup. Itu ya pertumbuhannya kurang. Oh, jadi untuk yang dicelup ada perlakuan celup Morden sama Premino itu ada bedanya Pak? Ada bedanya. Setelah pindah tanam itu tidak mengalami stres dulu ya Pak ya? Dan kalau boleh tahu kemarin tingkat kematiannya gimana Pak? Yang antara dicelup Morden sama Premino dan tanpa itu? Nah itu tingkat kematiannya kalau yang nggak dicelup itu lebih banyak Mas. Kalau ini ya bukannya ini alhamdulillah ini yang sekitaran sini itu nggak ada yang mati. Oh, yang ngomong ya 90% itu hidup semua gitu. Hidup semua ya Pak? Iya. Nah jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pengen mencoba juga, ini udah Pak Edi sudah membuktikan ya Pak ya, hasil dari penyelupan Morden dan juga Premino itu ya Pak ya? Waktu awal penanaman. Waktu awal penanaman teman-teman. Nah kalau boleh tahu Pak, untuk kita kembali ke olah lahan tadi Pak. Untuk perlakuan olah lahan kan jenengan ada penyepraian power soil ya Pak ya? Iya. Itu menurut jenengan gimana Pak hasil dari penyemprotan ini Pak? Ya itu menurut saya mengurangi tingkat kematian Mas. Jadi dari pohon, dari tanaman pertama dan kedua itu kematiannya nggak ada Mas. Termasuk ya seperti inilah bisa dilihat sendiri gitu, tanaman subur gitu. Dan kalau boleh tahu untuk dosis yang jenengan berikan Pak, power soilnya itu berapa dulu Pak? Power soil itu satu bungkus 1 kilo ya itu sekitar 200 liter. 200 liter, berarti itu dispray ya Pak ya? Sebelum tutup mulsa dulu ya Pak? Nah dan kemudian ini tadi di CMK ini tanpa pengolahan lahan lagi langsung ditanam, tapi ada perlakuan tadi ya Pak, celup Morden kalau sama Premino tadi. Kalau boleh tahu dosisnya berapa Pak dulu Pak pasti ada perlakuan itu? Oh waktu itu paling yang 5 liter ember itu 5 liter air dalam 1 ember, Premino 1 tutup sama itunya 1 tutup Mordennya. Oh dalam 5 liter air 5 itu liter air satu tutup Morden dan juga satu tutup Premino ya, dicampur. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak, untuk perawatan dan juga mungkin pemeliharaan pas CMK ini ya, setelah tanam itu apa sih Pak dulu Pak? Nah setelah perawatan ini, karena ini kan menginjak bulan kemarin kan Oktober November ya, di sini curah hujan sangat tinggi. Saya memasukkan itu Biosigma Mas untuk pengocoran karena sudah telat ya, menurut saya nggak ada kata telat ya Mas ya. Begitu setelah curah hujan tinggi saya kocor pakai Biosigma Mas. Oh jadi jenengan untuk pemeliharaannya, perawatan di tanaman itu karena kemarin curah hujannya itu agak tinggi ya Pak ya? Iya. Itu jenengan memasukkan trichoderma berupa Biosigma Plus itu ya Pak ya? Dan kalau boleh tahu kemarin takarannya berapa Pak yang Biosigma itu? Biosigma itu 1 drum 150 saya kasih setengah kilo, 1 bungkus Mas. 1 drum? Iya 1 drum itu 150 saya kasih 1 bungkus. Itu dikocor ya Pak ya? Dikocor. Itu apakah ada di aplikasi yang tunggal atau dibarengi dengan apa Pak? Dibarengi sama pengocoran pertama Mas. Karena telat sih Mas, jadi waktu itu udah telat, musimnya hujan, ya udahlah ngiras-ngirus Mas, bahasa orang Karangbabu gitu. Akhirnya saya campur sama pengocoran pertama.
Oh, kalau untuk pengocoran pertama itu berarti yang dimasukkan kemarin apa aja, Pak? Cuman pupuk 16 Mas. Sama itu. Sama itu, sama Biosigma Biosigma itu. udah. Nah, jadi teman-teman untuk Pak Edi sendiri kemarin karena ini intensitas curah hujan itu tinggi, Pak Edi ini memutuskan untuk memasukkan trichoderma berupa Biosigma. Walaupun mungkin udah agak telat mungkin menurut Pak Edi, tapi tidak ada kata telat ya Pak ya, karena itu akan berefek ke pertumbuhan selanjutnya mungkin ya Pak. Nah, kalau boleh tahu kemarin apakah ada Pak yang dirasakan dengan penggunaan Biosigma itu Pak? Nah, ini seperti yang dilihat seperti ini Mas. Jadi kan hari ini tiap hari hujan Mas. Ya alhamdulillah untuk tingkat kelayuan yang menyerang dari dari tanah itu nggak ada, gitu Mas. Untuk tingkat kelayuannya masih sangat minim ya Pak ya? Sangat minim. Dan kalau boleh tahu untuk serangan jamur patogen seperti busuk batang itu apakah ada Pak? Ya kalau busuk batang nggak munafik ada ya 1 atau 2 pohon. Tapi kalau busuk akar itu yang nggak ada Mas, maksudnya gitu. Berarti untuk lahan ini dengan curah hujan intensitas curah hujan yang tinggi ini untuk tingkat kelayuan dan juga ada busuk batang itu ada tapi hanya beberapa ya Pak ya? Ya dari populasi 2000 kurang lebih 2.500 pohon ada sekitar 4 pohon atau 5 pohon kan sesuatu yang lumrah. Yang lumrah ya Pak ya. Dan itu kan kalau boleh tahu untuk perawatan lainnya mungkin Pak di fase vegetatif Pak mungkin Pak yang dimasukkan mungkin apa aja Pak? Nutrisi-nutrisi yang ditambahkan mungkin Pak? Ya waktu penyepraian awal itu biasa menggunakannya Morden sama Premino Mas. Itu dikocor Pak? Enggak, di spray. Aku pakainya spray. Kalau Morden sama itu nggak pernah ngocor Mas. Ya menurut saya untuk hemat Mas. Untuk menghemat? Ya, untuk menghemat biaya, saya lebih baik spray 7 hari sekali Mas. Dan itu kalau boleh tahu dosis yang jenengan gunakan berapa Pak dulu Pak? Kalau Preminonya itu kurang lebih 25 mili ya. 25 sampai 30 mili per tangki 16 liter. Kalau Mordennya cuman 1 mili per liter, kurang lebih 15 atau 16 mili per liter. Dan kalau boleh tahu yang dirasakan kemarin seperti apa Pak dengan aplikasi 2 nutrisi tersebut, Morden dan Premino itu Pak? Kelihatannya tanaman sangat subur, padahal ini kan udah umur 73 hari. Itu kocoran baru 2 kali, tapi kan tanaman bisa kelihatan hijau-hijaunya hijau gelap gitu Mas. Jadi kan daun juga kayaknya tebal Mas, gitu Mas. Jadi kayaknya ya faktor hijaunya lebih bagus Mas gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mungkin kalau teman-teman penasaran untuk tanaman cabai merah keriting milik Pak Edi ini, walaupun saat ini sudah usia 70 baru memasukkan pupuk kocorannya itu 2 kali ya Pak? Pupuk susulannya 2 kali, dan di awal tadi memasukkan ada yang namanya penambahan nutrisi Morden dan Premino itu yang dirasakan saat ini emang pertumbuhannya juga sangat maksimal ya Pak. Mungkin bisa dilihat dari daunnya itu hijau gelap gitu ya Pak, seger gitu ya Pak ya. Dan juga tebel-tebel ya Pak ya. Tebel, bunga juga kerontokan sangat minim. Nah itu teman-teman untuk kerontokan bunga juga saat ini bisa dikatakan sangat minim ya Pak. Sangat minim. Dan kalau boleh tahu Pak, mungkin kendala-kendala yang jenengan hadapi pas fase vegetatif kemarin apa Pak? Masa vegetatif ya menurut saya sih awal-awal itu cuma karena nanamnya bulan September musim kering Mas. Jadi ya biasalah cuma kurang air aja, ini agak bantet dikit mungkin awal penanaman kurang air gitu. Tapi masalah nutrisi ya alhamdulillah seperti yang bisa dilihat seperti ini, kerontokan juga kurang, itu karena nutrisi dari MMT itu saya menggunakan itu Morden. Dan ada lagi Mas, itu aku juga memasukkan KALHA Mas di umur-umur sekarang menjelang ini generatif, aku memasukkan KALHA sama Kalinet. Udah masuk Kalinet sama KALHA juga. Oh, itu untuk kalau boleh tahu untuk KALHA-nya sendiri dikocor ya Pak ya? Enggak, saya ini semuanya spray Mas. Oh, spray juga Pak? Spray semua. Yang kocor cuman Biosigma Mas. Oh, Biosigma tok? Iya. Berarti kalau untuk KALHA dan Kalinet itu di spray aja Spray Pak? semua. Itu kalau boleh tahu digabung atau dipisah atau gimana Pak? Dipisah Mas. Kalau Kalinet itu biasa sama fungi, sama bareng sama insek gitu, insek yang lain gitu. Cuman kalau KALHA aku sendiri gitu. Nah kalau boleh tahu Pak, untuk KALHA sendiri yang kan jenengan mengaplikasikan via spray ya Pak ya? Iya. Kemudian kalau boleh tahu untuk dosis yang diberikan berapa Pak? Biasa Mas, kurang lebih 2 sendok makan. 2 sendok makan per tangki 16 liter Mas ya. Itu kemarin yang dirasakan gimana Pak? Ya tingkat kerontokan bunga ya minim gitu, sama ya seger sih Mas. Khawatirnya cuma kelayu Mas. Aku
memasukkan itu karena khawatir ada layu aja karena musim hujannya tiap hari Mas. Jadi ya alhamdulillah sampai jam ini kan kita masih kelihatan seperti ini gitu. Kalau boleh tahu Pak, kemarin dengan apa itu namanya, mungkin peralihan masa musim kemarau dan juga hujan, Nah, itu kan biasanya juga terdapat rawan gitu ya Pak. penyakit, Kemarin ya. apakah ada trik-trik untuk mengatasi hal tersebut Pak? Ya nggak ada Mas, kayaknya udah ya sewajarnya aja lah. Biar cuma triknya itu saya menambahkan biosigma, khawatir curah hujan tinggi untuk mengurangi kelayuan. Kalau untuk tingkat stres tanaman biasanya kan untuk peralihan masa musim itu kan biasanya tanaman gampang stres ya Pak ya. Ya. Itu kemarin gimana Pak? Alhamdulillah pertumbuhan normal, mungkin pengaruh Morden sama premium Premium ya Pak ya. mungkin ya. Dari itu ya Pak ya. Karena baru masuk sudah langsung dikasih makan sih, Mas. Nah, Jadi baru kan masuk langsung dikasih makan, jadi dikasih makan. untuk pertumbuhannya lebih kuat gitu ya Pak ya. Iya. Dan mungkin kalau untuk sini untuk tingkat apa itu namanya, kerontokan bunga juga sangat minim ya Pak. Iya. Dan jenengan juga udah memasukkan kalinet juga ya Pak ini. Sudah. Pak? Nah kalau boleh tahu untuk kalinet ini udah masuk berapa kali Pak kemarin Pak? Baru 2 kali Mas. Oh baru 2 kali. Iya, karena rentang 7 hari sih Mas. Walaupun penyebaran biasa 5 hari sekali, cuman kami seling Mas. Jadi nggak selamanya pakai kalinet terus gitu. Jadi seling sama insek sama itu. Sama fungi ya Pak ya. Sama fungi ya. Dan kalau boleh tahu yang dirasakan dengan penggunaan kalinet itu gimana Pak? Mengkilat Mas, kayaknya bunga juga bertaburan gitu. Ini apa namanya, daun juga kelihatan mengkilat itu. Nah kalau boleh tahu apakah jenengan juga memasukkan seperti nutrisi-nutrisi tambahan lain Pak, mungkin dari apa kayak seperti ZPT atau unsur-unsur mikro itu apakah ada? Oh ada ini terakhir kemarin penyebaran di umur 70 hari persis itu saya memasukkan L-top Mas. Maksud saya karena ingin memacu ada tunas baru Mas, jadi saya masukkan L-top Mas. Berarti kemarin jenengan mengamati itu tunasnya itu Berhenti kayaknya. kayak berhenti gitu ya Pak ya. gitu. Jadi jenengan Ingin. memasukkan L-top itu ya Pak. Ya? L-top gitu. Itu kalau boleh tahu L-topnya dosis berapa Pak? Kemarin? L-topnya kayak 1 mili per liter Mas. Itu kalau boleh tahu yang dirasakan kemana? Udah ada perubahan belum Pak? Ya bisa belum kelihatan lah, ini baru 3 hari Mas. Soalnya baru 3 hari ya baru Pak. 3 hari ini, baru 3 hari. Ini. Tapi udah Tapi emang ada kelihatan. tunasnya emang Ada udah tunas mulai hijau lagi ya Pak ya. gitu. Tunasnya. Nah kalau boleh tahu Pak, untuk ini kan saya sempat mengamati tadi Pak. Ini di bagian apa itu lanjaran itu Pak ada Iya. kayak kapur barus ya Pak itu. Iya. Itu kalau boleh tahu kenapa Pak? Oh ini untuk trik menghindari itu, mengurangi lalat buah. Karena memang pada hari ini musim ini sangat banyak lalat buah Mas. Jadi saya kasih kapur barus untuk menghindari lalat buah. Oh jadi untuk kendala akhir-akhir ini malah lalat buah, Lalat serangan buah, lalat iya. buah sangat ya Pak. Sangat Banyak ya Pak. Ya? banyak Mas. Ya jadi masalah Mas. Yang kita takutkan tadinya masalah fungi, ternyata malah jamur, malah alhamdulillah jamurnya lolos, tapi lalat buahnya yang nggak lolos. Mungkin belum lolos ya Pak. Belum lolos masih ada. Jadi yang ditakutkan Pak Ede itu karena curah hujan yang sangat tinggi itu Iya. serangan jamurnya, tapi Iya. malah alhamdulillah serangan jamurnya bisa lolos. Bisa lolos. Tapi alhamdulillah mungkin di lalat buahnya Lalat masih buahnya belum Pak, ya. masih berjuang. Masih berjuang ya Pak Masih ya. berjuang untuk menghalau lalat Nah. buah ini. Nah kalau boleh tahu Pak, untuk perawatan dari insek dan juga fungi itu yang dimasukkan apa aja Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau masalah fungi sampai hari ini baru masuk itu bahan aktif mancozeb sama chlorothalonil. Dua bahan itu Ada Pak? 2 bahan itu aja rolling, ada ya bisa itu pakai chlorothalonil dari Orondis yang sistemik sama dari mancozeb. Berarti kan saya berpikir kalau tanaman kita sehat juga berarti di perawatan atau di pengendalian hama juga berkurang Mas gitu. Kalau hama ular ya paling aku baru masuk bahan aktif metomil gitu aja. Untuk ulernya, ulatnya gitu. ya sama untuk trip itu saya masuk itu imidor dari yang imidaclorobin, Iya. sama itu abasel, bukan abasel, abamectin dari produk apalah saya lupa itu tadi ada gitu. Jadi menurut Pak Edi kalau misalnya tanaman itu sehat itu kan nanti imbasnya dari segi perawatan juga akan lebih menghemat biaya gitu ya Menghemat Pak ya. biaya. Jadi diperlukan mungkin pengamatan juga perawatan yang tepat mungkin ya Pak ya Nah, iya. untuk tanaman sendiri ya Pak, dilihat kondisinya tanaman sendiri gitu. Iya. Nah kalau boleh tahu mungkin dari jenengan sampai saat ini apakah mengalami kendala yang cukup cukup untuk masih sulit untuk diatasi Pak selain lalat buah Pak? Enggak. Menurut saya nggak ada Mas. Intinya ini kalau menurut saya gitu ya Mas. Kalau tanaman itu sehat ya otomatis apa ya kekebalan tubuh tanaman itu juga kuat gitu. Jadi
ya kita tidak usah menggunakan yang dosis tinggi-tinggi, ya itu yang sederhana aja ya cukup gitu Mas. Gitu. Kesimpulan saya itu asalkan tanaman itu sehat, diberi nutrisi yang tepat, ya berarti di pengendalian hamanya juga berkurang. Jadi berbanding lurus Mas. Nah, jadi mungkin terakhir Pak, adakah kesan-pesan jenengan Pak setelah penggunaan nutrisi-nutrisi MMT Pak? Nah itu kesan-pesannya buat teman-teman nggak usah salah pilih, artinya kita ya carilah di toko-toko terdekat itu produk MMT dari Premino sampai Morden, Kalinet. Ya intinya kalau tanaman kita sehat, lah itu pengendalian hamanya juga berkurang Mas. Jadi ya monggo. Ya saya sudah mengaplikasikan ini bukan yang pertama ini Mas. Di tanaman sebelumnya juga sudah, dari tanaman cabai rawit itu, rawit putih, ori juga sudah pernah. Jadi ya alhamdulillah udah sampai 2 tahun ini kita ya udah ada percayalah sama produk-produk dari MMT itu. Generasi pemudanya kurang untuk terjun ke pertanian, monggo bareng-bareng gitu memajukan pertanian Indonesia gitu. Intinya pangsa pasarnya sangat terbuka lebar ya, Pak, gitu. untuk di dunia pertanian sendiri pertanian ya, ini. Nah mungkin itu tadi teman-teman trik-trik dan juga pengalaman-pengalaman yang dibagikan Pak Edi dengan budidaya tanaman CMK tangguh ini yang saat ini sudah usia 70 dengan saat ini alhamdulillah tanaman yang sangat luar biasa dari segi pertumbuhan dan juga dari tingkat kelayuan dan juga serangan jamur patogen yang sangat minim ya Pak, tentunya di musim hujan yang sangat ekstrim ini. Nah mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Pak Edi di Balapulang Tegal. Mungkin terima kasih Pak atas ilmu-ilmu yang di pengalaman-pengalaman dan juga dibagikan ke teman-teman. Semoga yang jenengan bagikan tadi baik dari ilmu juga pengalaman tadi bisa bermanfaat ke teman-teman dan juga bermanfaat bagi Pak Edi sendiri dan juga besok untuk hasil panennya bisa melimpah Pak. Amin ya rabbal alamin. Semoga dapat harga tinggi. Amin. Nah itu tadi teman-teman, semoga video yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami.